الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasarus Shaghir lil Jami'is Shaghir. Dan kita sudah sampai pada harfuz dzal, huruf dzal. Hadis nomor 71 sampai 80 insyaallah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzakirullah, orang yang zikir kepada Allah, fil ghafilin, di tengah orang-orang yang lalai, bimangzilati, setingkat, sederajat dengan as-sabir, orang yang sabar, fil farin, di tengah orang-orang yang lari, yaitu lari dari perang." Hadis riwayat Tabarani dan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Syekh Albani mengatakan dhaif, tapi Imam Munawi mengatakan sanadnya sahih. Nah, kita boleh mengikuti siapa ulama yang kita cenderung kepadanya. Mengikuti Imam Munawi mengatakan hadis ini sahih, tidak ada masalah. Hadis ini menghasung kita untuk senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika banyak orang lalai. Maka kalau kita berzikir, ini fadilahnya lebih besar. Karena orang-orang lalai, kita malah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kalau ada peperangan, orang-orang pada lari, malah kita sabar menghadapi musuh. Nah, ini fadilahnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-farin, orang yang lari, ini bisa diartikan lari dalam perang, bisa juga diartikan lari dari ta'un atau dari wabah penyakit. Karena dua-duanya sama-sama dilarang di dalam Islam. Sudah masuk dalam medan perang, kemudian lari, nggak boleh. Kecuali kalau untuk membuat taktik, baru boleh. Lari dari wabah penyakit, tidak boleh. Allah turunkan wabah penyakit, kita harus sabar berada di tempat tersebut. Orang luar tidak boleh masuk, orang dalam tidak boleh keluar. Kenapa? Supaya penyakitnya tidak menyebar. Kemudian orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak, ini memiliki fadilah yang lain. Mari kita tampilkan hadis yang menunjukkan fadilah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Az-zakir, orang yang zikir. Salasatun, ada 3 orang, la yaruddullah du'aahum, Allah tidak menolak doa mereka. Az-zakirullah katsiran, orang yang zikir banyak kepada Allah. Wal madlum, dan orang yang terzalimi. Wal imamul muqsid, dan pemimpin yang adil. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman sahih. Maka kalau kita ingin doa kita mustajab, perbanyaklah zikir. Dalam kondisi longgar-longgar kita berzikir, Allah nanti akan kenal sama kita. Ini hambaku yang biasanya zikir itu, suaranya sudah dihafal sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga begitu kita membutuhkan Allah, Allah pun akan ingat kepada kita karena kita banyak zikir kepadanya. Kemudian memperbanyak zikir fil ghafilin, pada saat orang lalai. Makna ini juga kita temukan dalam beberapa hadis. Misalnya, hadis yang menghasung kita untuk zikir di pasar, man dakhalas suqa, barang siapa yang masuk pasar. Pasar itu tempatnya orang-orang lalai. Nah, malah dihasung untuk berzikir. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah mencatat baginya 1.000.000 pahala, dihapuskan 1.000.000 dosa, ditinggikan 1 juta derajat.
dibangun rumah di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kenapa fadilahnya begitu besar? Karena zikir pada saat orang-orang pada lalai. Di pasar rata-rata orang tidak zikir, ini malah zikir. Nah, maka yang setiap hari masuk pasar ini perlu dibaca. Mari kita baca bersama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi ini ada tambahan wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Baru kemudian wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu, jadi gampang karena wirid ini sudah sering kita hafal atau sudah sering kita dengar. 72. Lubbu, jagalah an a'radikum, kehormatan kalian, bi amwalikum, dengan harta kalian. Hadis riwayat Al-Khatib dan riwayat Ibnu Lal. Hadis ini sahih. Hadis ini menghasung kita untuk menjaga kehormatan kita dari ejekan orang atau cacian orang dengan cara kita memberikan uang kepadanya. Kalau dalam kasus zaman dulu para penyair biasanya itu memuji-muji orang. Kalau yang dipuji tidak kasih duit, maka pujiannya akan diubah jadi cacian. Jadi kalau ada penyair datang ketemu kita, kemudian dia membuat syair memuji kita, itu kita harus ngasih duit. Kalau nggak ngasih duit, nanti dia sakit hati, akhirnya nanti akan membuat syair yang menunjukkan kepelitan kita. Nah, maka kata Nabi, boleh kita kasih duit dalam rangka menjaga kehormatan kita supaya tidak dicaci oleh si tukang syair tadi. Kalau zaman kondisi sekarang ya mungkin kalau kita naik bis, kemudian ada pengamen, yang pengamen itu sebenarnya tidak berhak dikasih. Karena masih muda, masih bisa kerja, itu nggak berhak dikasih sebenarnya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa orangnya suka mencaci, suka mencela, kalau nggak dikasih nanti malah tambah mencela kepada kita, nah boleh kita kasih, nggak apa-apa, berdasarkan hadis ini. Dan ini sudah kita bahas kemarin pada hadis nomor 61. Masih ingat ya? A'radakum. Apa kemarin lafalnya? A'rad. Nah, ini hadis nomor 61. Dawu mardakum bisadaqah fa innaha tadfa'u ankumul amrad wal a'rad. Obati orang sakit dengan sedekah. Sedekah itu bisa menolak penyakit dan bisa menjaga kehormatan. Nah, ini sama makna dengan hadis yang kita baca tadi. Dzabbu an a'radikum bi amwalikum. Kita lanjutkan. Hadis 73. Dzirwatu. Di sini tertulis dzirwati salah. Mestinya tu pakai dhamma. Dzirwatu, puncak sanami, puncak al-islami, Islam adalah al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, yaitu dalam perang fi sabilillah. La yanaluhu, tidak akan mencapai jihad tersebut illa afdaluhum, kecuali orang yang paling utama di antara mereka, yaitu umat Islam. Hadis ini riwayat Tabarani, derajatnya sahih tanpa kalimat yang saya kasih kotak ini. Kalimat yang saya kasih kotak ini derajatnya dhaif. Jadi hadis ini sahih pada kalimat pertama saja. Bahwasanya puncaknya Islam itu adalah amal jihad fi sabilillah. Jadi Islam itu amalannya banyak. Salat itu amalan Islam, baca Quran amalan Islam, haji umrah amalan Islam, pengajian amalan Islam. Amalan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Kok bisa dikatakan puncak? Karena orang yang berjihad itu merelakan sesuatu yang paling istimewa pada dirinya, yaitu nyawa. Kalau sedekah kita hanya merelakan harta. Kalau pengajian kita hanya merelakan waktu. Kalau membaca Quran kita hanya merelakan waktu dan mulut untuk membaca. Maka jihad fisabilillah ini merelakan sesuatu yang paling utama, yaitu nyawa, maka dianggap sebagai dzirwatu sanamil Islam. Dzirwah artinya puncak, sanam artinya puncak. Jadi kalau diterjemahkan puncak tertinggi.
Karena puncak ditambah puncak, berarti apa? Sangat tinggi. Dalam bahasa Arab seperti ini sering. Ketika ada dua kata, maknanya sama, tapi lafalnya berbeda. Kalau digabung, itu berarti menunjukkan kedahsyatan, kesangatan. Termasuk di sini, dzirwatu sanami. Puncaknya puncak, berarti paling tingginya amalan Islam. Dan makna ini, bahwasanya Islam adalah puncak tertinggi amalan Islam adalah jihad, kita temukan dalam beberapa hadis. Antara lain, Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naral jihad, kami melihat jihad itu afdalul amal, amal paling utama. Afala nujahid? Tidak bolehkah kita perempuan-perempuan ikut jihad?" Qala, beliau mengatakan, "La, tidak boleh. Lakinna afdalul jihad, akan tapi jihad yang paling utama maksudnya untuk para wanita adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur." Maka mudah-mudahan semua kita mendapatkan haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini dalil yang menunjukkan jihad paling utama ini kalimat Aisyah. Kami menganggap jihad itu amal paling utama. Nabi tidak mengingkari, berarti ini perkataannya sudah benar. Dan Aisyah mengatakan jihad amalan paling utama karena tampaknya dia pernah mendengar Nabi mengatakan ini tadi, dzirwatu sanamil Islam al-jihadu fi sabilillah. Dan kalimat ini kita temukan juga dalam hadis yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis yang panjang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri?" Maukah saya kabari kamu urusan paling penting, wa amudihi, tiangnya, wa dzirwati sanamihi, dan puncaknya. Kemudian beliau mengatakan, al-jihad, puncaknya adalah jihad. Dalam hadis yang lain dijelaskan secara lengkap. Ra'sul amril Islam, pentingnya urusan yang paling penting itu adalah Islam. Karena kalau tidak punya Islam nggak akan masuk surga. Amal sebanyak apapun. Tapi kalau punya Islam, maka meskipun amalnya sedikit, masih bisa masuk surga. Wa amuduhu shalah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihil jihad, adapun puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, ini disabdakan juga oleh Nabi kepada Mu'adz bin Jabal. Kalau di sini disabdakan oleh Nabi kepada Abu Umamah radhiyallahu anhu. Jadi sabda seperti ini Nabi ulang-ulang. Kadang disampaikan dalam pengajian sehingga Abu Umamah mendengar, kemudian beliau menyampaikannya. Kadang disampaikan ketika bertemu dengan seseorang, misalnya ketemu dengan Mu'adz bin Jabal, maka Mu'adz bin Jabal pun meriwayatkan. Nah, sebagaimana hadis disampaikan oleh Nabi berulang-ulang, Quran pun kadang-kadang juga diturunkan berulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh surat yang diturunkan berulang-ulang oleh Allah? Surat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dikatakan Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah turun ketika masih di Mekah. Madaniyah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Nah, yang benar yang mana? Nazalat mutakarrirah. Yang benar adalah turun berulang-ulang. Di Mekah diturunkan surat Al-Fatihah. Di Madinah diturunkan juga surat Al-Fatihah. Kalau orang tidak percaya bahwasanya Al-Fatihah sudah turun di Mekah, maka coba lihat sejarah. Nabi sudah mulai sholat itu di mana? Di Mekah atau di Madinah? Di Mekah sudah mulai sholat. Karena Isra Mi'raj itu di Mekah. Setelah itu turun ke bumi, kemudian mengajarkan sholat 5 waktu. Itu di Mekah. Nah, kalau di Mekah belum diajarkan surat Al-Fatihah, padahal sholat itu tidak sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah, terus kapan turunnya Fatihah? Nah, sehingga penjelasan yang mengatakan Fatihah itu turun di Madinah itu benar, tapi penjelasan yang mengatakan Fatihah turun di Mekah juga benar, karena faktanya kewajiban salat itu sudah ada sejak di Mekah, dan salah satu rukun salat adalah membaca surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun kalimat ini tidak akan mencapai jihad kecuali orang yang paling utama. Ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahih hanyalah kalimat yang pertama, karena juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang lain. Hadis berikutnya 74.
Dzanbun, ada dosa yughfar, yang bisa diampuni. Wa dzanbun, dan ada dosa la yughfar, yang tidak mungkin diampuni. Wa dzanbun, dan ada dosa yujazabih, yang pasti akan dibalas. Berarti dosa ada 3. Lalu Nabi memperinci. Fa amma dzanbu, adapun dosa alladzi la yughfar, yang tidak diampuni. Fasyirku billah, maka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak diampuni adalah kalau mati dalam keadaan masih musyrik. Tapi kalau belum mati kemudian tobat dari syirik, ya pasti diampuni. Yang kedua, wa amma dzanbu, adapun dosa alladzi yughfar, yang bisa diampuni, adalah fa'amaluka, amalmu, bainaka, antara dirimu, wa baina rabbika, dengan pemeliharamu. Maksudnya maksiat-maksiat yang kita lakukan tidak berkaitan dengan orang lain. Maksiat-maksiat yang kita lakukan yang mengotori diri kita sendiri atau hati kita sendiri, enggak mengganggu orang lain. Yang ketiga, wa amma dzanbu, adapun dosa alladzi yujaza bih, yang pasti dibalas dengannya, fadzulmuka, maka zalimmu, akhaka, kepada saudaramu, maksudnya saudara sesama muslim. Hadis ini secara sanad derajatnya dhaif, tetapi secara makna, maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena kita temukan hadis yang serupa. Mari kita lihat hadis yang serupa. Lafalnya adalah az-zulmu salasatun. Zalim ada 3 macam. Yang pertama, fadzulmun la yaghfiruhullah. Zalim tidak akan diampuni Allah. Zulmun yaghfiruh, zalim yang diampuni. Wa zulmun la yatrukuh, zalim yang tidak akan dibiarkan. Terus diperinci. Fa amma dzulmul ladzi la yaghfiruhullah. Adapun zalim yang tidak bakal diampuni Allah, fasyirku, yaitu mati dalam kondisi syirik. Allah mengatakan innasyirka la dzulmun azim. Syirik adalah zalim besar. Ini sama dengan tadi, yaitu fasyirku billah. Sama kan? Enggak ada perbedaan. Perbedaannya cuma di sini. Az-dzanbu. Tadi disebut dosa, sekarang disebut az-zulmu, zalim. Sama aja sebenarnya. Wa amma dzulmu, adapun zalim alladzi yaghfiru, yang diampuni oleh Allah, fadzulmul ibadi anfusahum. Maka zalimnya hamba kepada diri sendiri, fima bainahum wa baina rabbihim, yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, melanggar aturan Allah. Misalnya seseorang mengatakan perkataan yang tidak pantas, tapi enggak ada yang mendengar. Kalau misui orang, itu kan berarti zalim kepada orang kan? Tapi dia ngomong sendiri, tidak ada yang mendengarnya, tapi ucapannya ucapan yang tidak pantas. Nah, ini zalim kepada diri sendiri. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhullah. Adapun zalim yang tidak bakal dibiarkan oleh Allah, dzulmul ibadi ba'dhum ba'dan. Zalimnya hamba kepada sebagian yang lain. Hatta yudhira li ba'dihim min ba'din. Sampai Allah akan mengatur atau membalaskan kepada orang lain tersebut. Ini tertulis pakai ba, tetapi yang zahir adalah pakai ya, sebagaimana dalam naskah yang lain. Nah, jadi kalau zalim kepada manusia, maka pasti akan dibereskan oleh Allah. Dan sudah sering saya jelaskan, zalim kepada manusia ada 3 macam. Zalim kepada jiwa, membunuh, memukul. Zalim kepada harta, mencuri, menjamret, merampok, mencopet, dan sebagainya. Zalim kepada kehormatan, mencaci, menuduh, mencela, menggibah. Ini semuanya termasuk dari zalim yang nomor 3. Enggak akan dibiarkan oleh Allah. Karena itu, mari kita biasakan tidak membicarakan orang. Kenapa? Karena kalau membicarakan orang, nanti membicarakan keburukannya. Membicarakan keburukan orang, ini sama dengan zalim terhadap kehormatan orang. Sama dengan zulmul ibadi ba'dahum ba'dan. Masuk dalam zalimnya hamba kepada orang yang lain. Ini nanti akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tidak cukup kita astaghfirullah, enggak cukup. Karena astaghfirullah ini dosa untuk diri kita sama Allah saja. Tapi kalau kita menggunjing orang, ini dosa kita kepada orang. Astaghfirullahnya menghapuskan dosa kita
tapi tidak menghapuskan dosa kita kepada orang lain tersebut. Harus minta maaf kepada orang yang sudah kita gunjingkan. Maka mari biasakan tidak bicarakan orang, kalau bicarakan orang yang baik-baiknya bukan yang buruk-buruknya. Nah, sehingga ringkasnya hadis ini tadi meskipun secara sanadnya adalah dhaifun, tetapi secara maknanya adalah apa? Sahihun, yang sering diungkapkan dengan istilah dhaiful mabna, sahihul makna. Dhaif sanadnya tapi sahih maknanya. Hadis 75. Dzud dirhamain. Orang yang memiliki 2 dirham. Asyaddu hisaban. Lebih dahsyat hisabnya. Min dzid dirham. Daripada orang yang punya 1 dirham. Wa dzud dinarain. Orang yang memiliki 2 dinar. Asyaddu hisaban. Lebih dahsyat hisabnya. Min dzid dinar. Daripada orang yang punya 1 dinar. Hadis ini bukan sabda Nabi, tetapi adalah mauqufan. Perkataan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Kalau dikatakan sebagai sabda Nabi, maka malah hadisnya dhaif. Tapi yang benar adalah mauquf, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah taala. Jadi ini perkataan Abu Dzar. Abu Dzar itu siapa? Abu Dzar sahabat Nabi yang terkenal sangat zuhud kepada dunia, nggak pernah nyimpen duit. Karena Abu Dzar punya prinsip duit tidak boleh disimpan lebih dari 3 hari. Kalau nyimpan duit lebih dari 3 hari, maka bisa terkena ayat yang mengatakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah ayat 34. Orang-orang yang menyimpan emas perak tidak menginfakkannya di jalan Allah, kasih kabar gembira mendapatkan siksa yang menyakitkan, yaitu neraka jahanam. Tapi fikihnya Abu Dzar seperti ini tidak disetujui oleh semua sahabat Nabi. Enggak ada satupun yang mengikuti fikih beliau. Maka fikihnya ini salah. Salahnya kenapa? Karena menyelisihi kesepakatan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ibnu Umar? Kata Ibnu Umar, yang menyebabkan disiksa oleh Allah adalah kullu malin uddiya zakatuhu falaysa bikanzin. Setiap harta kalau sudah dikeluarkan zakatnya, itu namanya bukan simpanan. Wa in kana madfunan tahtal ardi. Meskipun kamu simpan di bawah bumi, itu bukan simpanan. Artinya bukan simpanan yang diancam tadi surat Taubah tadi, bukan. Wa kullu malin la tu'adda zakatuh. Tapi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, fahuwa kanzun, itu disebut simpanan. Wa in kana dhahiran, meskipun ditaruh di luar, ditaruhnya di atas lemari, tidak disimpan. Semua orang bisa melihat, tapi nggak dikeluarkan zakatnya. Nah, itu simpanan itu. Simpanan yang menyebabkan apa? Disiksa oleh Allah di dalam neraka jahanam yang tadi disebutkan pada surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 34. Nah, fikih yang benar seperti itu. Yang dimaksud simpanan yang tidak dikeluarkan zakatnya. Kalau sudah dikeluarkan zakatnya, tidak disebut simpanan meskipun disimpan. Jadi simpanan artinya yang tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi karena Abu Dzar sangat zuhud, maka beliau mengatakan, orang yang punya 2 dirham, itu hisabnya lebih susah daripada yang punya 1 dirham. Punya 2 dinar, lebih susah hisabnya daripada yang punya 1 dinar. Karena setiap dinar yang kita miliki, kalau sekarang yang rupiah yang kita miliki, itu nanti ditanya oleh Allah. Dapat dari mana? Digunakan untuk apa? Ya. Jadi nemunya dari mana? Ya. Apakah halal atau haram? Itu dihisab oleh Allah. Terus kalau sudah halal, digunakan untuk apa? Nah, penggunaannya ini juga bermasalah atau tidak? Halal atau haram? Kalau dua-duanya haram, ini dosanya double. Ngambilnya haram dosa, menggunakannya haram juga dosa. Ngambilnya halal, tapi kalau menggunakannya tidak halal juga dosa. Nah, maka kata Abu Dzar, lebih bagus punya 1 dirham daripada 2 dirham. Lebih ringan hisabnya. Dan perkataan Abu Dzar ini tidak salah. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "Itsnatani yakrahuhuma ibnu Adam."
Ada dua perkara yang tidak disukai manusia. Yakrahul mauta, dia enggak suka mati. Wal mautu khairul lahu minal fitnah. Padahal mati lebih baik daripada mendapatkan fitnah dunia, terfitnah oleh dunia. Wa yakrahu qillatal mal, dia tidak suka sedikit hartanya. Wa qillatul mal aqallu lil hisab, padahal sedikit harta lebih sedikit hisabnya, lebih ringan hisabnya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Nah, maka mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Sehingga duitnya sebanyak apapun, masuk surganya tanpa hisab. Ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Rahmat, Raufur Rahim. Boleh kita minta apapun yang Allah Subhanahu wa taala pasti mampu memberikan kepada kita. Kita lanjutkan hadis berikutnya 76. Zahaba, telah pergi al-muftirun, orang-orang yang tidak puasa, al-yauma, hari ini, bil ajr, dengan membawa pahala. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini bicara tentang satu kasus di mana para sahabat Nabi bersafar bersama Nabi. Ada yang puasa, ada yang tidak puasa. Yang puasa akhirnya kehausan, lemes badannya, kelenger. Sehingga ketika sudah sampai pada tempat istirahat, mereka pada ngeletak semua. Yang tidak puasa, mereka semangat, bikin kemah, kemudian memberikan minum kepada onta-onta, kemudian menyiapkan tempat tinggal untuk sementara di tempat persinggahan tadi. Nah, melihat orang-orang yang tidak puasa pada bekerja, Rasulullah berkomentar, "Dzahabal muftiruna al-yauma bil ajr." Ini yang tidak puasa membawa pahala. Yang puasa tidak membawa pahala. Pahala apa? Pahala membantu orang lain tadi. Jadi lebih utama mana? Lebih utama yang tidak puasa atau lebih utama yang puasa? Dalam kasus ini lebih utama yang tidak puasa. Qaidah mengatakan al-khairu al-muta'addi muqaddamun ala al-khairil qasir. Kebaikan yang bersifat menular kepada orang lain didahulukan daripada kebaikan yang hanya untuk diri sendiri. Puasa itu hanya untuk kita sendiri. Tetapi kalau membantu orang lain, ini manfaatnya menyebar kepada orang lain. Membuat kemah, membuat tempat tinggal untuk persinggahan, nah ini semuanya adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan orang lain. Maka orang-orang yang membuat kemah waktu itu ketika singgah itu sudah termasuk dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi." Allah akan senantiasa membantu hamba selama hamba itu membantu saudaranya. Membuatkan kemah ini termasuk membantu. Maka dapat jaminan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya karena dia membantu orang lain. Maka dari sisi ini dia lebih utama. Karena itu, meskipun puasa itu fadilahnya sangat besar, tetapi setiap orang berbeda-beda hukumnya dalam masalah puasa. Ada orang yang puasa tetapi dia sangat kuat sehingga tidak meninggalkan kewajibannya. Nah, ini orang yang lebih bagus baginya untuk puasa daripada tidak puasa. Ada orang yang kalau puasa kewajibannya jadi keteteran sehingga tidak menunaikan kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan. Kewajiban sebagai kepala keluarga misalnya untuk bekerja mencari nafkah, atau kewajiban guru misalnya untuk mengajar misalnya. Nah, maka kalau kewajiban-kewajiban yang jadi tercecer gara-gara puasa, lebih baik dia tidak puasa. Karena puasa hanya sunnah, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Salah satu sahabat Nabi yang tidak sering puasa adalah Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Saya tidak sering puasa karena puasa melemahkan saya dari membaca Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud sangat suka membaca Quran. Mungkin khatam dalam 3 hari, mungkin khatam dalam 1 pekan. Sehingga karena sangat banyaknya membaca Quran dan dia merasa lemah kalau dia puasa kemudian baca Quran, maka dia memilih membaca Qurannya dari puasanya. Kalau bisa kita gabungkan dua-duanya lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa, dahulukan yang kebaikan yang muta'addi. Hadis 77. Zailul mar'ah. Zail itu artinya adalah ekor. Ya. Maksudnya ekor apa? Panjang bawahan. Jadi baju bawahan, panjangnya ke bawah,
di bawah kaki itu adalah apa? Shibrun, satu jengkal. Zailul mar'ati shibrun. Panjang bawahannya wanita itu adalah satu jengkal di bawah telapak kaki. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, telapak kaki wanita adalah aurat. Sehingga Nabi menyuruh para wanita kalau pakai baju, maka telapak kakinya ditutupi. Caranya nutupi gimana? Baju bawahnya dipanjangkan. Dari telapak kaki tambah satu jengkal lagi. Sehingga kalau berjalan, maka telapak kakinya ini tidak muncul karena tertutupi oleh kain. Wah, itu mudah keserimpet kalau begitu caranya. Nah, kalau mudah keserimpet, maka caranya pakai kaos kaki seperti yang ibu-ibu pakai itu. Tidak ada masalah insyaallah ta'ala. Kalau saya lihat waktu itu 2010 di Mekah, itu saya lihat para wanita-wanita Arab, itu bajunya memang panjang-panjang. Tapi mereka berjalan saya lihat itu tidak keserimpet. Ternyata karena kalau maju gini ditendang itu, Pak. Dek. Nah, ketika ditendang berarti apa? Bajunya ikut maju. Maka nggak keserimpet. Nah, mungkin kalau sudah terbiasa nggak akan keserimpet. Tapi kalau nggak terbiasa, maka panjang seperti itu menjadi keserimpet ketika berjalan. Dan makna ini bahwasanya perempuan itu harus menutup telapak kakinya kita temukan dalam hadis yang lain. Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ah, sesungguhnya perempuan itu idza balaghatil mahid, kalau sudah haid, sudah balik, lam yasluh, tidak boleh, ayyura minha, tampak dari tubuhnya, syai'un, sesuatu apapun, illa hadza wa hadza, kecuali ini sama ini, yaitu wajahnya dan kedua telapak tangannya. Wajah di atas, kedua telapak tangan di tengah ini. Nah, kaki di bawah itu tidak termasuk yang boleh dibuka. Maka ini sunnah, termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan muslimah di Indonesia. Termasuk para santriwati-santriwati yang katanya madhabnya Syafi'iyah di pesantren NU. Nah, itu saya lihat banyak yang tidak menutupi telapak kakinya. Saya sudah tegur, ini nggak boleh dibuka. Madhab Syafi'i mengatakan ini aurat. Tapi mereka mengatakan madhab yang lain ini bukan aurat. Ya, saya tahu madhab Hanafi, sebagian mereka mengatakan telapak kaki wanita bukan aurat. Tapi kalau mengakunya madhab Syafi'i, pakai madhab Syafi'i dong. Kenapa pakai madhab Syafi'i? Untuk hal-hal yang cocok saja, yang nggak cocok ditinggalkan. Ini bukan bermadhab yang benar kayak begini. Ikuti sesuai dengan arahan para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Apalagi hadisnya sahih di sini menunjukkan bahwa telapak kaki wanita adalah aurat. Tapi memang kalau yang sudah tua-tua ya ada keringanan ya, yang sudah tua-tua sehingga tidak menarik kepada laki-laki yang melihatnya. Tapi ibu-ibu yang masih muda-muda, ya, meskipun sudah punya beberapa anak, 5 anak, tapi masih menarik kepada laki-laki, nah, maka ini kakinya ditutupi. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh isbal. Isbal untuk laki-laki, juga isbal untuk perempuan. Kalau isbalnya laki-laki, tidak boleh celananya itu lebih rendah daripada mata kaki. Ini mata kaki lebih rendah ke sini. Namanya isbal, nggak boleh. Tapi kalau perempuan, isbalnya adalah kalau dia lebih dari shibrun, lebih dari satu jengkal. Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi izinkan sampai satu hasta. Karena waktu itu Ummu Salamah bertanya, ya Rasulullah, kalau panjang bawahan cuma satu jengkal, itu nanti kalau berjalan akan kelihatan telapak kakinya. Maka Rasulullah mengatakan, baiklah, panjangkan satu hasta, tidak boleh lebih. Berarti kalau panjangnya ke bawah itu lebih dari satu hasta, ini berarti disebut isbal. Jadi isbalnya laki-laki dengan isbalnya perempuan berbeda. Isbalnya perempuan apabila terlalu panjang, lebih panjang daripada setengah meter ini. Apakah ada perempuan pakai baju isbal? Ada. Yang menikah itu, kemudian pakai baju berapa meter ke belakang itu. Nah, itu kalau diinjak itu sudah jempalik orangnya itu. Nah, maka itu termasuk yang dilarang di dalam Islam, seperti itu berlebihan, tidak boleh. Isbal dilarang untuk laki maupun perempuan meskipun aturannya berbeda. Karena itu panjenengan nggak usah ikut-ikutan
Adatnya orang-orang nikah itu. Tukar cincin, laki masangkan cincin pada perempuan, perempuan masangkan cincin pada laki-laki. Padahal belum diakad nikahkan. Nggak boleh sentuhan kayak begitu. Oh ini sudah diakad nikahkan. Tetap nggak boleh karena yang dipasangkan adalah cincin emas untuk laki-laki. Haram. Oh ini bukan cincin emas. Ini cuma cincin karet. Nih. Gelang karet dipasangkan. Itu sudah adat orang-orang barat. Nggak perlu kita ikuti. Nggak ada dalam Islam tukar cincin. Nggak ada pasang-pasangan cincin. Nggak ada. Nih. Jadi pernikahan ya sudah akad biasa. Laki-laki kasih cincin kepada perempuan selesai. Nggak ada perempuan kasih cincin kepada laki-laki. 78. Az-zikru dzikir. Alladzi yang la tasma'uhu. Tidak mendengarnya. Al-hafadhah. Malaikat hafadhah. Yazidu lebih. Maksudnya lebih besar pahalanya. Ala di atas az-zikri dzikir. Alladzi tasma'ul hafadhah. Yang didengar oleh malaikat hafadhah. Sab'ina di'fan. 70 kali lipat. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi secara makna, mana lebih utama? Zikir dengan keras atau zikir dengan suara yang samar? Lebih utama mana? Lebih utama zikir tidak keras. Mari kita lihat hadis dalilnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah." Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, doalah kepada pemelihara kalian dalam keadaan menundukkan diri dan mensirkan suara, meringankan suara. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Termasuk melampaui batas adalah doa dengan teriak-teriak. Ini tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil Quran. Sekarang dalil hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat safar. Kemudian sahabat naik, perjalanannya naik, mereka takbir dengan teriak-teriak, keras-keras. Ini zikir dengan teriak. Apa kata Nabi? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Kasihanilah diri kalian sendiri. Sudah lelah malah teriak-teriak. Fa innakum la tad'una asam. Kalian tidak sedang menyeru zat yang tuli, wala ghaiban, tidak menyeru zat yang gaib. Jadi Allah itu enggak tuli dan Allah itu ada, tidak gaib, maksudnya ada sebenarnya bersama kita. Innakum tad'una sami'an. Allah itu adalah zat yang maha mendengar, qariban, maha dekat. Wa huwa ma'akum, dia menyertai kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya mengetahui kita. Hadis muttafaqun alaih. Nah, maka ini dua dalil menunjukkan lebih bagusnya zikir itu tidak keras-keras. Dalil yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-jahir bil Quran, orang yang mengeras-ngeraskan bacaan Quran, kal jahir bis sadaqah, seperti yang menjaharkan sedekahnya. Wal musir bil Quran, dan orang yang membaca Quran dengan sir, kal musir bis sadaqah, seperti orang yang sedekah secara sir. Nah, maka sebagian orang yang suka baca Quran pakai mic di masjid itu, bulan Ramadan. Nah, itu pahalanya lebih kecil daripada yang baca Quran di rumah. Nggak usah pakai mic. Karena kalau pakai mic begini, bisa ada menimbulkan perasaan dalam hati. Takjub atau riya dan sebagainya. Kalau di rumah tidak ada yang dengar, maka ini lebih ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya nggak ngerti kenapa banyak orang yang lebih suka pahala sedikit daripada pahala yang banyak. Mendingnya kita cari pahala yang lebih banyak, sama-sama baca Quran. Kemudian di sini ada kata-kata al-hafadhah, malaikat hafadhah. Siapa malaikat hafadhah? Malaikat hafadhah ada dua macam. Hafadhah yang pertama, dan itu yang dimaksud dalam hadis ini, adalah hafadhah yang menjaga amal kita di kanan dan kiri. Di sini mencatat amal baik, namanya sahibul yamin. Di sini mencatat amal buruk, namanya sahibus shimal. Sahibul yamin penjaga kanan, sahibus shimal penjaga kiri. Nah, itu mereka disebut hafadhah, penjaga amal. Ada lagi malaikat hafadhah tapi yang lain. Disebutkan dalam Al-Qur'an.
Allah mengatakan pada surat Ar-Ra'du ayat 11. Lahu bagi manusia mu'aqibatun, ada malaikat-malaikat penjaga, min baini yadayhi, di hadapannya, wa min khalfih, dan di belakangnya. Yahfazunahu, mereka menjaga manusia, min amrillah, dari sebab perintah Allah Subhanahu wa taala. Mu'aqibat, malaikat penjaga ini disebut juga malaikat hafazah karena dikatakan di sini tugasnya yahfazunah, menjaga dia. Tapi maksudnya menjaga dari musibah atau dari kematian. Jadi maksudnya kalau ada orang yang belum waktunya mati, maka malaikat hafazah ini akan menjaga dia dari segala musibah sehingga kematian tidak datang. Begitu ajal kematiannya sudah datang, maka malaikat hafadzah ini membiarkan dia. Nah, begitu dibiarkan, mati. Jadi kalau ada rombongan satu bis, masuk jurang, semua mati kecuali satu. Itu kenapa? Karena yang satu ini belum tiba ajal kematiannya. Sehingga oleh malaikat hafadzah masih dijaga. Tapi yang lain-lainnya satu bis ini, semuanya memang sudah datang ajal kematiannya. Oleh malaikat hafadzah dibiarkan. Sehingga bis masuk jurang, mati semua mereka. Satu tidak mati, kenapa? Karena belum waktunya mati. Itu disebutkan pada ayat sebelumnya, pada ayat 8. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di hadapan Allah sudah ada batas waktunya. Nah, batas waktu kematiannya seseorang itu sudah ada. Sehingga kalau belum mati, gimana? Allah kirimkan mu'aqibat, malaikat-malaikat yang menjaga. Disebut mu'aqibat itu karena tugasnya bergantian, Pak. Aqaba itu menggantikan tugas orang yang sebelumnya. Malaikat pagi turun menjaga pagi hari. Kalau sudah sore dia naik, diganti oleh malaikat sore menjaga sore hari sampai pagi. Nah, maka karena bergantian seperti itu disebut dengan istilah mu'aqibat. Maka para ulama menafsirkan mu'aqibat ini dengan hadis Nabi yang mengatakan yata'aqabuna fiikum. Telah bergantian mengawasi kalian. Malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Malaikat malam dan malaikat siang. Mereka kumpul pada salat subuh dan salat asar. Jadi maksudnya malaikat pagi datangnya subuh. Malaikat malam datangnya asar. Jadi kalau sudah asar mereka naik ke langit. Lapor sama Allah. Sudah selesai tugas. Nah, malaikat malam turun dari asar sampai subuh. Nanti subuh mereka naik lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebab hadis inilah maka para ulama pun beberapa ulama mengatakan wirid malam itu bisa dibaca sejak setelah asar. Karena di sini salat asar ini malaikat malam yang bertugas. Berarti wirid malam dibaca setelah asar sudah bisa. Tapi memang ini khilafiyah. Sebagian lagi ulama berpendapat wirid malam itu ya dibaca malam. Kapan malam itu? Ya setelah maghrib. Jadi wirid sore itu silahkan panjenengan bebas. Baca sebelum maghrib boleh. Ini dalilnya. Baca setelah maghrib boleh. Dalilnya hadis yang lain yang dulu sudah kita tampilkan, nggak usah ditampilkan lagi. 79. Az-zahabu emas. Bil warik ditukar perak. Itu namanya riba. Illa ha'a wa ha'. Kecuali kalau kontan. Wal burru, gandum bur. Bil burri ditukar dengan gandum bur. Riban, itu juga riba. Illa ha'a wa ha'. Kecuali kontan. Boleh dibaca ha, boleh dibaca ha. Watamru korma bitamri ditukar dengan korma. Itu juga riba. Kecuali kontan. Wasyairu gandum syair. Bisyairi dengan gandum syair. Apa bedanya dengan bur? Kalau bur ini gandum yang istimewa. Kalau syair ini gandum yang biasa. Riban itu juga riba. Illa hawaha. Kecuali kalau kontan. Hadis muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini bicara tentang dua barang. Yang pertama adalah mata uang, yaitu emas sama perak. Pada masa kita sekarang, kita jual beli tidak pakai uang emas dan perak, tapi pakai apa? Rupiah. Berarti hukum ini juga berlaku untuk rupiah. Emas ditukar perak harus kontan. Saya bawa emas 1 dinar. Nilainya 10 dirham.
Saya tukar kepada orang. Saya pengen uang dirham. Ini 1 dinar. Dia kasih saya 10 dirham, harus saat itu juga. Kalau dia terima dinarnya, tetapi dirhamnya besok, nah itu riba namanya. Di riba itu tidak harus 1.000 kembali 1.100, tidak harus begitu. Kan riba ada 2 macam kan? Ada riba nasiah, ada riba fadl. Okay? Nah kalau ini adalah salah satu bentuk riba. Ini namanya riba nasiah. Karena ada tunda waktu. Okay? Saya bayar 1 dinar sekarang, dia bayar 10 dirhamnya besok. Enggak boleh. Kalau di dunia zaman sekarang adalah kita beli emas secara online. Kita sudah transfer duitnya, berarti bayarnya saat itu, tapi emasnya belum datang kepada kita saat itu. Masih nunggu proses kirimnya 3 hari kemudian. Ini enggak boleh. Ini namanya adalah apa? Riba. Jadi mata uang dengan mata uang itu harus kontan. Baik mata uangnya itu emas atau perak atau rupiah atau real atau dolar, pokoknya harus kontan. Kalau mata uangnya sama, emas sama emas, perak sama perak, rupiah sama rupiah, maka selain harus kontan, juga harus sama nilainya. Uang baru 10.000 ditukar dengan uang kuno juga harus 10.000. Tidak boleh uang 10.000 kuno ditukar hanya dapat 9.000 baru. Ini riba namanya. Tetapi kalau uangnya berbeda, maka jumlahnya tidak harus sama. Misalnya tadi, 1 dinar nilainya 10 dirham. Ini saya tukar 1 dinar, tapi orangnya hanya mau ngasih 9 dirham. Boleh kalau saya ridho. Saya jual dirham, tapi saya dirhamnya mahal. Nilainya 9 dirham 1 dinarnya, bukan 10. Nah, kalau mau nggak apa-apa, ya. Tidak harus apa? Sama. Ini barang yang pertama, mata uang. Barang yang kedua adalah makanan, baik itu bur, baik itu kurma, baik itu syair, baik itu beras, makanan-makanan pokok. Maka makanan-makanan pokok seperti ini, kalau mau ditukar, harus secara apa? Kontan. Saya bawa beras, tukar beras yang lain kepada tetangga saya. Tapi berasnya besok dia kasih kepada saya. Nggak boleh. Saya bawa beras, ya dia harus kasih beras saat itu juga. Besok nggak bisa. Kalau saya bawa uang, kemudian saya beli beras, ternyata berasnya belum datang, berasnya besok, nggak apa-apa. Karena ini uang, ini beras, ini tidak sama. Tapi kalau sama-sama beras ditukar, maka harus apa? Kontan. Dan selain harus kontan, harus setimbang tadi, sekilo sekilo. Nggak boleh sekilo dengan 2 kilo. Dan ini sudah pernah kita bahas. Kita lanjutkan. 80. Az-zahabu emas, hulyatu perhiasan al-musyrikin, orang-orang musyrik. Wal fiddah dan perak, hulyatu perhiasan al-muslimin, orang-orang muslim. Wal hadid dan besi, hulyatu perhiasan ahlin nar, penghuni neraka. Hadis ini derajatnya dhaif, tetapi maknanya sesuai hadis yang sahih. Emas perhiasannya orang musyrik. Artinya, yang boleh memakai emas orang musyrik. Kita orang muslim tidak boleh pakai emas kecuali perempuan. Ini bicara laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, gelang emas, kalung emas, haram. Kalau mau pakai apa? Wal fiddatu hulyatul muslimin. Silahkan laki-laki kalau mau pakai perhiasan itu perak. Cincin perak, jam perak, boleh. Tapi kalau jam emas tidak boleh. Kacamata emas. Gimana nih? Nggak boleh untuk laki-laki. Untuk perempuan silahkan. Tapi laki-laki nggak boleh. Apa dalilnya? Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah memakai cincin perak. Khataman min fiddatin. Diceritakan oleh Anas bin Malik. Bahwa Nabi SAW menulis surat. Maka diberitahukan, ya Rasulullah, orang-orang kafir itu tidak akan menerima surat kalau tidak disestempel, dianggap surat kaleng. Maka Rasulullah mengambil khataman cincin min fiddatin dari perak. Tertulis padanya Muhammadun Rasulullah. Nah, jadi tertulis di sini Muhammad Rasulullah. Kemudian cincin perak ini untuk menstempel surat. Nah, jadi tulisannya bukan malah di sini, Pak. Tulisannya malah di sini.
Kenapa? Tujuannya bukan untuk berhias, tapi tujuannya untuk stempel. Nah, ini dalil bahwa laki-laki boleh pakai apa? Perak. Adapun cincin besi ini adalah perhiasan ahli neraka, kita temukan hadis yang sahih. Mari kita lihat hadisnya. Hilyata ahlin nari. Rasulullah bersabda, "Mali ara alaika." Kenapa saya lihat kamu memakai hilyata ahlin nar, perhiasannya penghuni neraka, yakni khatamal hadid, yaitu cincin dari besi. Hadis riwayat Imam 3, derajatnya adalah sahih. Maka ringkasnya laki-laki tidak boleh pakai cincin emas, tidak boleh pakai cincin besi. Cincin perak silahkan. Jadi sekrup untuk cincin hukumnya apa? Tidak boleh, karena dari besi itu, tidak boleh. Wallahu alam bisawab. Inilah yang dapat dibicarakan betulnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.